Ya, yang jelas kan kita sosialisasi sudah dari awal. Ya. Makanya SK itu kita tetapkan nanti menjelang penertiban saja. This is Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Dari lantai 3 Gedung Kreatif di Sonic Studio 88,7 FM Inspiring Your Life langsung dari ruangan digital kreatif dari Onyx Studio. Selamat pagi sahabat Onyx, selamat pagi menjelang siang. Hari kedua bulan Ramadan kembali ketemu Rega Dinata dan sudah rasanya lama sekali tidak menyapa sahabat Onyx langsung di Sersan Ngopi spesial Ramadan hari ini tanggal 14 April. Nah, kali ini Rega juga sudah kedatangan tamu-tamu yang luar biasa dengan tema kita untuk hari ini adalah Grebek Pasar spesial Ramadan. Nah, di sini sudah ada pakar-pakar yang langsung bakal ngasih tahu ke sahabat Onyx juga tentang beberapa hal mungkin yang pengen kita tahu banyak di sesi Ramadan tahun ini. Kita kenalan dulu, di sebelah Rega ada Pak Sukri Wahid. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke Pak, ini Pak yang nanya sama saya, Pak Sukri Wahid itu komisi berapa sih Mas Rega? Nah, saya komisi 2. Kebetulan kalau saya nunggu komisi Pak. Jadi Mas Sukri Wahid komisi 2 khusus mengurusi tentang Di antara bidang ekonomi keuangan. Ekonomi Iya. keuangan. Nah, Pasar pas. di dalamnya. Cocok nih kalau begini. Oke. Hari ini udah puasa kedua Pak ya? Iya. Lancar belum ada halangan Alhamdulillah Pak ya? lancar. Lancar alhamdulillah. 28 hari lagi sampai 28 hari lagi lebarannya. Iya, masih lama Pak, nggak usah diingat dulu Pak, masih lama Iya. ya. Masih lama. Sebelah beliau terima kasih Pak. Iya, siap. Sebelah beliau ada Bang Maulid nih, pemerhati kota. Selamat pagi Bang. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sempat vakum kita ya. Sempat vakum Bang. Tapi ya, alhamdulillah dapat energi baru, bisa ngumpul lagi di sini, ketemu saudara saya Pak Ustadz Sukri sama Pak Zul. Alhamdulillah ya. Kita ngumpul di sini hari ini dan kita bakal sedikit berbicara soal Grebek Pasar selama Ramadan nanti ya. Dan ada Bang Zul dari Kasatpol PP Kota Balikpapan. Siap. Selamat pagi Bang Zul. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kayaknya repot banget dan rapat juga dari Pemkot. Ada jadwal tadi pagi. Iya. Biasanya saya ini terima kasih sekali loh Pak Ustadz Sukri mau datang, Bang Maulid juga bisa hadir lagi, ketemu lagi dengan Bang Jul di tengah kesibukan masing-masing. Tujuannya sebenarnya pengen memberikan edukasi dan juga informasi kepada masyarakat Kota Balikpapan khususnya untuk sahabat Onyx. Nah, sesuai dengan tema kita yang tadi saya sampaikan nih Pak Ustadz Sukri, Bang Maulid dan juga Bang Jul. Tema kita untuk hari ini adalah Grebek Pasar spesial Ramadan. Tema ini muncul karena mengingat pergolakan ya. Jadi kayak masyarakat di tengah pandemi seperti ini kan banyak pedagang orang bilang tuh kayak dagangannya tiba-tiba nih muncul, pedagang musiman. Pedagang takjil musiman nih, karena banyak sekali juga dikeluarkan surat dari pemerintah bahwa beberapa hal yang harus dipatuhi buat yang mau berjualan nih selama Ramadan ya Bang Jul dan juga Pak Ustadz nih, Pak Ustadz Sukri. Nah ini nih, yang kita tanya ini sekarang adalah sebenarnya adalah harga kebutuhan pokok nih selama Ramadan yang selalu melonjak. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Dari Pak Ustadz Sukri dulu dari Komisi 2 DPR Kota Balikpapan nih, silakan Pak. Iya, baik, terima kasih. Sekaligus saya menyampaikan Komisi 2 dalam 2 minggu terakhir ya, ketika kita mendengar persiapan menyambut Ramadan, kita memanggil beberapa dinas terkait ya, seperti Dinas Perdagangan, kemudian Dinas Pangan. Kita juga panggil terkait dengan persiapan menyambut bulan suci Ramadan, karena isu sentralnya itu adalah kenaikan beberapa komponen barang yang naik ya, gitu pokok yang dan sangat seperti cabai ya, kemudian bawang dan seterusnya. Dan karena itu kami kemarin sidak gitu, mencoba melakukan beberapa sampel pasar apakah ada kenaikan. Memang beberapa pedagang mengatakan naik dan memang ini satu musim yang selalu rutin setiap tahun. Betul, karena saya bilang ini udah kebiasaan sebenarnya. Ya, betul. Barang ini naik di saat puasa dan juga lebaran. Ada yang mungkin aja mumpung yang memanfaatkan situasi ini, tapi betul. Kalau dari pola konsumen, karena memang pandemi kan setahun ini kan PPKM sekarang ini jauh lebih ringan ya, karena dibuka keran untuk kita beraktivitas. Betul. Itu dampaknya juga ketika supply demand ini mulai bergejolak ya, biasanya hukum pasar itu berlaku. Pasti. Dan dinas pasar kan paling jauh operasi pasar gitu. Mengecek gudang, kemarin kepala dinas perdagangan mengatakan kayak contoh minyak, sekarang yang habis ini mentega. Kemarin lapornya mentega habis. Padahal beberapa waktu sebelum masuk itu dicek di gudang-gudang besar.
Mentega itu ada. Nah, ini kemarin berarti nih, Pak. Ya, itu kita tidak tahu ini di mana mata rantai ekonominya di mana itu. Ya, betul, Jadi saya berharap juga di sini kalau didengar oleh pelaku-pelaku usaha, distributor ya mungkin juga sama-sama lah kita punya spirit baik untuk menjaga kota ini tetap kondusif. Jadi teriak-teriak di masyarakat yang mencari kebutuhan pokoknya itu bisa terpenuhi gitu. Kasihan kan kayak kemarin minyak goreng sudah naik jelas dengan mentega itu yang kemarin kita dapat laporan naik. Ya, sebenarnya kalau kita bilang harga bahan pokok naik ini meskipun naik 1.000-2.000 itu terasa sekali ya Pak Haji ya. Apalagi ibu yang belanja ke pasar ya sudah diatur dari rumah keuangannya begitu ke pasar beda 2.000. Kalau mungkin kita kalau cowok-cowok ya elah beda 2.000 nggak apa-apa udah gitu. Tapi kalau ibu-ibu istri-istri ini kayaknya jangan, itu 2.000 berharga sekali gitu ya. Jadi apalagi di tengah masa pandemi seperti ini, kalau kita bicara tentang ekonomi, Bang Zul, Bang Maulid dan juga Pak Haji Sukri ngelihat juga bahwa terjadi banyak sekali perubahan dari 2 tahun terakhir. Tahun kemarin mungkin di awal kita puasa bertepatan dengan awal-awal corona. Jadi benar-benar terlalu ketat, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang saya bersyukur alhamdulillah pemerintah juga bisa bersinergi dengan masyarakat, teman-teman UMKM bahwa sampai kapan kita bakal begini terus ya, kita harus bergerak tapi dengan protokol kesehatan pastinya ya. Terima kasih Pak Haji, terima kasih untuk informasinya. Sekarang saya beralih ke Bang Zul dulu nih, selaku pemangku dan juga yang mengeluarkan kebijakan, merumuskan kebijakan. Sekarang sudah masuk PPKM Mikro yang keempat ya berarti ya Bang Jul ya? Siap, keempat masuk sudah. Yang keempat ya? Perpanjangan keempat. Yang keempat ini isi-isinya apa aja nih Bang Jul? Ya memang kita fokus kita keempat ini memang terkait dengan bulan suci Ramadan, kegiatan masyarakat yang kita akomodir di sana. Secara umum kegiatan relaksasi kebijakan relaksasi kita yang diberikan ke masyarakat dalam koridor PPKM Mikro dan kota itu sama, hanya yang kita tambah yang pertama adalah jam operasional kita tambah 1 jam. Saya dengar kabarnya nih dari jam 10 ke jam 11 ya Bang Jul. Karena banyak sekali usulan, Pak, kami mau tarawih dulu Pak. Ya betul. Ya dengan Pak Wali kemarin ceritakan ke Satgas untuk coba dipelajari, akhirnya kita putuskan sudah dengan Pak Wali juga. Dan sudah ada surat edarannya, sudah dikeluarkan, itu kita tambah 1 jam. Jadi berlaku untuk seluruh aktivitas masyarakat yang sifatnya umum. Jatuhnya kayak nggak mau rugi ya Pak Ustadz ya, Pak Maulid ya. Kita mau terawih sejam. Emang kalau nggak nongkrong nggak dapat amal bagaimana sih? Orang sekarang kan suka aneh ya Bang Jul, bener ya. Kita mau terawih dulu Pak, terawih kita nongkrong lagi ya elah. Tapi berarti saya juga mohon maaf kepada teman-teman yang pusat perbelanjaan. Berarti tidak bisa membuka yang midnight, yang Yang belanja tengah malam itu sale, ya. Biasa tengah malam itu ya betul. Jadi patuhilah ini jam 11 kita udah tutup. Dengan keseluruhan. Siap. Bisa memajukan lebih baik seperti itu ya Pak Haji ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga banyak usulan dari teman-teman yang pengelola wahana permainan anak sudah setahun tidak beroperasi. Jadi betul. rusak dan seterusnya. Jadi kemarin minta sampai ke sana kapan hari Pak pernah kejadian Pak? Udah ke tempat wahana udah dewasa Pak. Jadi namanya nggak dipakai main ya. Jadi juga kita akomodir hanya bertahap ya. Jadi mohon maaf juga pada teman pengelola yang wahana ini kita bertahap. Kita sesuaikan dengan penunjuk nasional yang kegiatan sosial secara bertahap itu bertahapnya awal dibuka itu selalu 25%. Jadi kapasitas 25%. Perlahan ya, Bang Jul ya. Jadi tidak 50. Jadi wahana permainan silakan yang sifatnya kontak fisik boleh tapi 25% maksimal. Ini ada kontak fisik bermain anak ya, bukan kontak fisik berantem ya Bang Jul ya. Gak boleh. Misalnya mandi bola itu kan tentang kontak fisik kan satu dengan yang lain seperti itu. Tapi ingat juga mandi bola nggak usah bawa handuk ya Bang Jul ya. Takutnya gitu nanti bawa handuk bawa sabun. Ini main bola nggak pakai air ya. Ada harus pengertian juga berarti dari orang tua. Nah ini sudah dikasih kelonggaran yang luar biasa juga. Tapi bukan berarti kita harus mengabaikan protokol kesehatan ya Bang Jul ya. Mengingat apalagi sekarang kita masih berdampingan dengan COVID-19. Semoga cepat menurun dan masyarakat bisa aware dan peduli juga gitu dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Satgas COVID khususnya. Tujuan dikeluarkannya sekali lagi mungkin dari beberapa bulan yang lalu kita sering ngobrolin juga bahwa tujuannya buat kebaikan bersama. Bukan dari kebutuhan teman-teman pemerintah saja, tapi juga ini memikirkan bagaimana nasib masyarakat, teman-teman UMKM terutama yang berjualan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Jul, nanti kita ngobrol lagi. Sekarang saya beralih ke Bang Maulid nih. Selaku pemerhati kota melihat aturan yang dikeluarkan, melihat Ramadan sekarang mungkin belum terlalu signifikan karena masuk Ramadan yang kedua ya. Belum terlalu kelihatan. Kalau Bang Maulid sendiri melihat seperti apa nih Bang Maulid? Ya kalau kita bicara Ramadan, kelaziman itu sepertinya musiman ya. Betul. Jadi saya kemarin juga ngantar istri ke pasar, semrawutnya sudah mulai kelihatan. Terasa sekali itu. Di khususnya Pandansari. Dan mumpung ada
Pak Jul di sini, Kepala Satpol PP, saya cuma pingin usul Pak, kita ini kan pingin berbelanja dengan nyaman. Ya, betul. Dan untuk meningkatkan roda ekonomi, suami itu pingin dampingin istri. Istri yang belanja, dompetnya suami. Iya kan? Ya, Tapi kalau suami juga malas ngelihat, ya mohon maaf aja. Di Pasar Pandansari itu yang tadinya belum Ramadan udah nyempit, sekarang mereka lagi Pak. Ya, maju lagi. Jadi mobil itu satu lurus saja, salah setir sedikit, senggol dagangan orang. Dia one way jadinya ya. Iya. Oke. Nah mungkin itu dipikirkan. Sama saya mulai dulu juga kepingin Pak, kalau misalnya Satpol PP kalau bisa bekerja sama lah dengan Koramil di situ, karena ya kita tahu ya teman-teman juga banyak di sana penguasa parkiran. Ya mungkin lah dengan ditertibkan dengan ada walaupun bahasanya itu kewenangan Satpol PP, tapi kan ada juga bahasanya Satpol PP dilihatkan barang tajam sedikit sudah bagaimana. Tapi kalau kita libatkan Koramil juga di sana atau mungkin kepolisian sektor barat di sana bisa juga ditertibkan dengan baik. Dan usul Pak, kalau misalnya bisa jangan cuma pantai yang ada menaranya. Kalau bisa ada menara juga. Jadi Satpol PP bisa ngelihat dan pakai radio ngelihat loh ini titik macet di mana. Ya, betul. Karena wah luar biasa kalau sudah dimasuk Pandansari Tengah sebelum ke pasar itu saya lihat sudah luar biasa dan pasti akan timbul keributan walaupun di Ramadan ini orang bersabar. Tapi paling banyak juga ngelihat emosi di situ. Mungkin nahan lapar dahaga bisa, tapi kalau nggak punya duit, iya benar. Ini yang pusing. Saya merasa paling tidak udah berapa kadis yang menurut saya anggap gagal ya. Membenahi untuk semrawut di sana. Tapi mudah-mudahan dengan energi baru dari Pak Jul bisa membuat di sana kita merasa lebih nyaman. Yang paling tidak itu dari titik-titik kemacetan. Ya. Titik bertemunya keluar masuknya mobil itu yaitu cuma satu jalur aja. Kalau sudah berpapasan jangankan mobil sama motor aja pasti senggolan. Senggolan betul. Dan di satu sisi pemberdayaan ekonomi mereka pengen cari uang apalagi khususnya untuk mau lebaran. Ya kan. Tapi di sisi lainnya tidak akan terjadi pemberdayaan ekonomi dengan maksimal karena apa? Orang malas ke situ. Ya. Sedangkan yang mereka tuju kan kalau orang ke sana kan pengen belanja. Tapi kalau orang malas ke situ apa mau belanja bagaimana? Ada bahasa pedagang di sana yang saya dengar ya kami gimana di dalam. Di luar itu sudah pedagang yang jemput bola. Ada juga sebenarnya yang punya duit lebih, dia punya lapak di dalam, dia suruh juga keluarganya di luar. Jadi bahasanya nggak ada ketemunya. Ya. Selalu bahasanya ya kalau kami nggak keluar, kami nggak akan laku di sini. Ya. Jadi supaya los kita tetap aman ya kita menambah tenaga lagi suruh bawa barang dagangan di luar. Jadi dia nggak protes buat lapak jualan di luar karena apa? Orangnya juga ada di sana. Ya. Mungkin nanti Pak Ustadz Sukri juga dari Komisi 2 juga bisa memahami keadaan di sana. Betul. Kadang mereka diam-diam juga ya istilahnya pedagang main politik juga. Biar aja kemarin saya juga punya orang kok buat jualanan. Iya, barang saya juga yang dijualkan di sana. Iya betul. Baik, terima kasih Bang Maulid. Nanti kita terima lanjut kasih. lagi. Ini luar biasa sekali ini. Sudah benar-benar menuju untuk arah ke sana nih Bang Jul ya. Ini suara hati baru satu dari warga Balikpapan Barat nih Bang Jul ya. Sebenarnya saya pun pribadi kalau berbelanja saya senangnya di Pandansari. Karena kalau kita bicara kayak pasar induk ya. Kita belanja ke sana menemani istri menemani sana belanja kayaknya apa yang kita mau tuh ada semua Bang Jul. Cuman keruwetan ini loh Bang Jul sebenarnya yang bikin kita malas. Bahkan kita parkir pun mau malas jadinya gitu. Jadinya jadi nggak nyaman untuk berbelanja. Tapi semoga dengan adanya Sersan Ngopi dengan tema kita gerbek pasar spesial Ramadan hari ini bisa menjadi kunci buat kita semua bahwa penertiban pasar itu sangat penting untuk kebaikan kita bersama juga. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Sahabat orang tetap stay tune barengan Rega, Ustadz Sukri, Bang Maulid dan juga Bang Jul di Sersan Ngopi Serius Santai Ngobrol Pagi-Pagi. Masih bersama Rega Dinata di Sersan Ngopi Serius Santai Ngobrol Pagi-Pagi untuk episode kita hari ini di tanggal 14 April 2021. Masih bersama dengan Pak Haji Sukri Wahid dari Komisi 2 ya Bang Maulid ya. Dari Komisi 2 dan juga ada Bang Maulid pemerhati kota dan juga ada Bang Jul Kasatpol PP Kota Balikpapan. Nah, tadi di awal saya dijelaskan juga beberapa mungkin selaku pemerhati kota Bang Maulid menyuarakan maksudnya di pasar induk Kota Balikpapan di Pandansari ya kita tahu mungkin namanya pasar Bang Maulid ya. Mungkin semua pasar semrawut ya. Jarang ada pasar yang bisa tertata dengan rapi cuman
kembali lagi bagaimana cara kita mengatur sumber daya manusianya agar bisa paham dan juga mengerti tentang bagaimana seharusnya kita berjualan di pasar seperti itu di tengah masa pandemi seperti ini. Terus juga di bulan Ramadan kayak begini yang sempat ditanyakan juga untuk harga kebutuhan pokok yang ini sudah menjadi kebiasaan atau mungkin menjadi sebuah tren kali ya. Di awal Ramadan dan di awal Lebaran atau sebelum Lebaran tuh pasti bakal terjadi lonjakan harga yang luar biasa. Nah, nanti di saat Pak Jusugri kembali untuk ngobrol dengan kita bakal kita tanyakan juga. Sebelumnya saya balik ke Bang Maulid dulu dari Satpol PP Kota Balikpapan untuk solusi buat teman-teman pedagang yang ada di pasar yang mungkin selama ini juga ditertibkan selama bulan suci Ramadan nih Bang Jul, apa nih kira-kira yang mau disampaikan untuk di Sahabat Udah. Ya baik, terima kasih. Ya baik, terima kasih sahabat Onyx semuanya. Kami dari Satpol PP tentu saja ya tidak dapat melakukan penetapan ini tanpa koordinasi yang baik dengan Dinas Perdagangan, OMK dan seterusnya, teman-teman terkait lah, camat, kelurahan, dan juga termasuk teman-teman TNI Polri yang wilayah ya. Jadi mengenai Pandan Sari, terima kasih Bang Maulidin atas atensinya terhadap pasar ini. Bagaimana kita ketahui juga bahwa Satpol PP ini sebenarnya sudah juga memprogramkan tahun 2020 itu kita ada kurang lebih 1 bulan untuk menertibkan pasar Pandan Sari, besar-besaran kita tertibkan. Nah ternyata banyak faktor lah yang mempengaruhi penertiban itu. Yang pertama adalah situasi dalam pasar itu memang belum tuntas, belum siap, sehingga sorry Bang Jul, banyaknya loss di dalam pasar sama orang berdagang di luar lebih banyak mana nih Bang Jul? Kalau angka-angka saya kurang kurang paham percis angkanya, itu Dinas Perdagangan memang yang punya angka berapa loss itu jumlahnya di dalam, tapi yang jelas di luar itu menurut data kami sekitar 300-an PKL yang ada di luar. Iya. Yang 300 kalau tidak salah tuh 330 data kita yang terakhir. Itu ada terdiri berapa blok. Nah kemarin begini, karena kita sudah pengalaman kalau besar-besaran juga tidak efektif, dalam artian kita harus kalau mau berlaku terus penertibannya 24 jam, maka kita harus tunggu. Nah berarti ditungguin oleh petugas selama 24 jam dan itu harus terus menerus. Nah tentu saja kan ini tidak baik kan. Ya. Situasi begini tidak normal, masa sih pasar harus ditungguin 24 jam dan seterusnya. Lalu kemarin itu kita sepakat dengan Dinas Perdagangan bahwa sambil menunggu ya kita setback lagi. Silakan ditata dulu di dalam, setelah itu nanti kita baru penataan di luar. Nah, karena penataan di dalam memerlukan waktu juga kalau saya lihat di dalam pasar itu, sehingga kita ambil lagi jalan tengah. Saya kemarin dipanggil oleh Komisi 2 dan 3. Ditanyain juga, termasuk Komisi 1 juga, kenapa itu pasar sepertinya Satpol PP tidak melakukan penertiban. Nah kemarin saya sudah laporkan juga, sudah saya paparkan di RDP di Komisi 2 dan Komisi 1, bahwa kita rencanakan penertibannya harus melihat situasi di dalam. Jadi nanti begini maksudnya, tidak seperti yang dulu yang 1 bulan yang di tahun 2020. Ya. Jadi nanti kita akan tertibkan, kita prioritaskan dulu yang jalan utama. Nah saya sudah merancang draft SK-nya, karena kan PKL itu harus ditempatkan kan, karena dia menggunakan pasum. Betul. Dalam perda kita harus ditetapkan oleh wali kota di mana yang bisa ditempatkan. Nah di sana memang belum ada SK, belum ada penetapan di mana PKL itu ditempatkan di Pandan Sari. Jadi masing-masing itu ya cari tempat masing-masing. Ya. Nah nanti kita ke depan ini saya insya Allah mohon dukungan semuanya, dan juga regu saya, anggota saya di lapangan sudah juga sambil mengkomunikasikan dengan pedagang di sana bahwa insya Allah nanti setelah Lebaran, momentumnya setelah Lebaran lah kita akan lakukan lagi penataan di sana dengan konsep kita prioritaskan dikosongkan dulu, dikelirkan, steril dari pedagang itu yang jalan utamanya dulu. Saya sudah buat petanya. Jadi nanti ada lampiran SK itu di petanya itu SK itu nanti lampirannya peta. Di mana teman-teman mereka akan berjualan? Iya, jadi sebagian nanti yang di utama, yang berada di jalan utama, silahkan nanti cari tempat dulu masing-masing, dibantu nanti mungkin kelurahan kecamatan bantu di mana nanti bisa masuk di slot-slot yang gang. Itu dulu. Jadi supaya nanti mereka bisa masih ada tempat dan kita ada ruang untuk
penertibannya seperti Kan itu. pasti bakal muncul pro kontra nih, Bang Jo, Iya, iya. Dia dan juga Bang Maulid. Ya, pro kontra di masyarakat pasti muncul begitu setiap pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan. Ya. Kita nggak ngomong pronya deh, kita ngomong kontranya dulu. Jika terjadi di masyarakat hal seperti itu, apa hal langkah utama yang bakal dilakukan oleh teman-teman dari Satpol PP nih, Bang Jo? Ya, yang jelas kan kita sosialisasi sudah dari awal. Ya. Makanya SK itu kita tetapkan nanti menjelang penertiban saja gitu loh. Karena kita dari awal udah SK-kan, dan saya juga sudah share di beberapa teman lapangan peta mana yang dikelirkan, dan mereka udah paham, dan sudah sampaikan juga ini akan dilakukan nanti setelah Lebaran. Jadi kita beri toleransi lah, sekarang silakan berdagang. Dan kemarin sebenarnya dari Dewan juga arahan dari teman-teman Dewan minimal itu dimundurkan yang keluhan tadi. Jangan mereka menguasai seluruh jalan. Badan jalan itu dikuasai sehingga masyarakat yang ingin lewat juga kesulitan.